Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, saya adalah orang yang mendapatkan perjalanan untuk melalui sebuah proses menjadi orang yang lebih kalem, lebih tidak reaktif. Memasuki tahun keempat saya tinggal di Solo, saya banyak menyerap betul apa yang sering disampaikan oleh Pak Sabar Narimo. Dan yang paling berkesan adalah jas dengan warna kuning gading untuk teman-teman. Saya kalau pakai jas itu keren gitu ya penampakannya. Bapak Ibu sekalian, judul yang diberikan kepada saya adalah bersungguh-sungguh menegakkan dinul Islam. Kalau boleh saya mohon, kira-kira malam ini penceramahnya ada berapa ya? Kalau penceramahnya ada satu, jadi yang lain jangan ceramah juga. Saya tidak ingin memberikan pengantar yang banyak. Paling tidak pertama mengapresiasi kepada Profesor beneran, Profesor sungguhan, Profesor asli. Bukan Profesor honoris causa. Ya ibu-ibu, bapak sekalian, dalam dunia akademik, honoris causa itu adalah sebuah gelar yang diberikan dengan anggapan bahwa dia punya kemampuan setara dengan kemampuan itu. Dan profesor dalam dunia akademik, dalam kepangkatan akademik itu tidak ada honoris causa. Jadi gelar profesor itu syarat minimal dia harus mengajar paling sedikit 10 tahun di program pasca sarjana. Jadi kalau ada orang nggak ada angin, nggak ada hujan langsung dapat gelar profesor, itu namanya gadungan. Oke, yang kedua buat Pak Zainal Abidin Zain yang begitu sangat dari awal mengapresiasi video saya. Ibu dan Bapak sekalian boleh menyimak karena itu video memang dibuat khusus untuk sampai kepada sebuah kesadaran kolektif bahwa kita memang sedang berada di keadaan yang tidak menyenangkan dan sangat membahayakan. Saya mencoba mengartikan pesan itu dengan sebuah pembahasan yang coba saya usahakan tidak lebih dari 15 menit. Tadi saya dibisiki oleh Pak Sabar Narimo bisa selesai jam 9:15 menit. Nah, dengan waktu yang saya punya, nanti Bapak Ibu saya beri kesempatan untuk satu mengkonfirmasi, kedua mungkin mengkhabarkan kepada saya, karena saya mungkin perlu mengulang sedikit. 4 tahun saya dalam penjara itu, mungkin Bapak Ibu belum semuanya ingat bahwa saya masuk penjara karena berceramah tentang bahaya penjajahan Cina. Dan saya di penjara bukan dilaporkan oleh jamaah, bukan dilaporkan oleh orang yang mendengar yang tidak suka dengan ceramah saya. Saya dilaporkan oleh polisi, lapor pada polisi. Itu mungkin perlu diketahui. Lalu pertanyaannya, lapor polisi itu bekerja untuk siapa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya menulis dalam Twitter, 85% yang mencoblos PDIP adalah anak dan keturunan dari PKI. Nah, jadi pada malam ini saya tetap akan mengajak kita untuk menghitung. Kalau saya amati secara sosiologi, secara kemasyarakatan, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang menurut saya tetap tidak melakukan tindakan yang berarti untuk mengimbangi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Jawa Tengah, PDIP itu sudah mentarget menang 100%. Karena dia tahu bahwa warga muslim itu tidak suka dengan politik praktis. Dan agresivitas untuk memenangkan kepentingan politik di kalangan kaum muslimin
tidak cukup bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya, ketika kita bisa memenjarakan Ahok, karena Ahok pernah berkata dalam tanggal 29 September tahun 2016 di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Ahok mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Surat Al-Maidah ayat 51 berisikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengangkat pemimpin yang kafir atau pemimpin Kristen atau pemimpin non-Muslim sebagai pemimpin kita. Bagaimana bisa orang Solo 10 tahun dipimpin oleh orang kafir? Pengajian gak pernah putus, profesor-profesor banyak, hafal Quran banyak, yang katanya perjuangan Islam banyak orangnya di sini, yang siap berjihad membela Islam banyak, tapi kok kampungnya sendiri dipimpin oleh orang kafir jadi wali kota. 10 tahun loh, 2 periode. Sebenarnya ini sangat serius. Lalu pertanyaannya, tahukah kita pemilu 2024 nanti ada berapa orang yang akan mati? Kalau kemarin saja 894 orang. Saya tidak cukup tahu Pak Prof. Sabar Narimo bagaimana keadaannya. Jadi pada malam ini saya mencoba untuk memunculkan sebuah tema turunan, rumus turunan. Saya mencoba membahasakan menata barisan umat Islam, upaya menghadapi situasi. Perbincangan ini menjadi penting dan menjadi panjang waktu, tapi bisa juga dengan singkat waktu dengan kesadaran begini. Ketika ada bencana alam, kita hampir rata mempunyai respon yang sama. Pemirsa, telah terjadi bencana alam di Cianjur, maka orang berbondong-bondong menyumbang uang, menyumbang pakaian layak pakai, menyumbang selimut, menyumbang air mineral. Tapi kita tidak pernah perhatikan ada bencana yang lain. Bencana narkotika, narkoba. Data statistik nasional setiap hari 49 sampai 51 anak-anak Indonesia yang mati overdosis. Indonesia ranking pertama judi slot online. Di seluruh dunia itu Prof. Sabar Narimo, Indonesia itu juara 1 judi online. Apa yang ingin saya katakan? Sebetulnya kalau diteruskan lagi, atau Indonesia adalah penikmat film cabul ranking 3 besar seluruh dunia, ya, dan calon presidennya kan ada juga yang doyan nonton porno itu, ya, dan itu bisa menang. Ibu bapak boleh ketawa, bisa menang, karena di kampung-kampung itu orang sekarang karena saya sekarang sudah bertinggal di Jawa Tengah, sebutlah misalnya Boyolali, Sragen, Klaten. Kalau di Solo ini sebenarnya kerja mereka sistematik. Di Boyolali itu mereka target sekarang ada 36 orang anggota DPRD-nya PDI Perjuangan. Kenapa bisa begitu besar? Karena secara acak mereka menangkap lurah-lurah dan kepala desa atau lurah, ditangkap sebetulnya tidak ada kesalahan sebetulnya. Ditangkap dengan menggunakan surat panggilan dari kejaksaan berdasarkan data intelijen kejaksaan. Sebutlah nih lurah 1, lurah 2, lurah 3. Pak Lurah, Pak Desa, Pak Lurah, Anda telah melakukan korupsi. Ini surat penangkapan Anda. Kalau orang dapat surat penangkapan atau surat penyidikan, proses hukum, dituduh dengan korupsi, kira-kira punya nyali nggak untuk membantah surat itu? Piye toh Pak? Saya itu gimana Pak? Oke, kalau Anda mau selamat, Anda pastikan di desa Anda, di kelurahan Anda, seluruhnya nyoblos PDIP. Itu terjadinya kapan? Ya sekarang, tahun 2023. Lalu pertanyaannya, kita sekarang ingin memenangkan siapa? Saya tidak mendengar. Kalau saya tanya sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk calon wali kota nanti, siapa yang sudah kita jagokan dan kita siapkan untuk jadi wali kota Solo? Maaf Pak ya, saya tidak mau bercanda. Penyebutan kita lebih bersifat spontan, tidak berangkat daripada sebuah studi kelayakan, sebuah proses kerja politik yang membuat kita punya alasan untuk memunculkan seseorang.
Saya tidak dalam konteks emosional atau marah. Kalau disebut nama Pak Zainal, saya tanya konfirmasi. Bapak mempersiapkan diri nggak jadi wali kota Solo? Ternyata kan tidak. Kalau beliau mempersiapkan diri, maka yang lain harus mempersiapkan yang lain. Kita kalau ada orang mencalonkan diri, dia dianggap sebagai calon wali kota atau calon gubernur, kesalahan kita pertama adalah menganggap menjadi wali kota dan menjadi gubernur harus lewat partai politik. Tidak harus. Yang harus lewat partai politik secara undang-undang hanya presiden. Jadi wali kota, jadi gubernur itu bisa. Kita ingat nggak Aceng Fikri dari Cirebon dulu? Atau Bupati Jember, perempuan, itu melalui pemilihan perseorangan. Dan dia bisa memberikan bonus 400 penghafal Al-Quran, hafal 30 juz, dan diberikan biaya sampai tamat S3. Tapi menjelang akhir periode aja dia dihadang oleh PDIP dan dipecat di tengah jalan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya mencoba memberikan pengantar supaya kita memahami salah satu pekerjaan yang tidak dilakukan secara cukup rapi adalah kerja politik. Saya tidak bisa paham ya, bagaimanapun waktu pemilihan yang kemudian Pak Purnomo itu bilang lewat anaknya agar dia jangan dipilih. Saya ingat Pak Prof, karena saya ada di Bakso Kadipolo itu sekitar, karena waktu itu Mas Ripto masih hidup, ya, suami dari istri saya ini. Dia bilang pada saya, Ustadz Alfian kenapa datangnya terlambat? Saya bilang, saya taunya agak belakangan. Tidak ada istimewanya saya, tapi paling tidak saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi pemilu 2024 cuman sekedar ingin menjadikan Pak Zainal jadi wali kota, mana tadi yang teriak? Apa yang sudah Anda lakukan? Kalau saya ingin katakan kalau betul beliau mau dimajukan, maka beliau tidak boleh mikir uang. Beliau harus kursus-kursus tentang legal law, atau kalau sedang S2 ngambil S3 tentang sistem produk daripada perangkat hukum. Nah, Pak Sabanarimo yang pergaulannya luas dan luas, tugas Bapak mengumpulkan dana sekitar 115 miliar. Ibu, ini jangan ketawa, itu yang terjadi pada mereka. Kalau Anda ingat nggak calon Bupati Ponorogo? Semua dia pikirin kalau jadi calon bupati, calon wali kota, dari ngurusin kaos, ngurusin bayar utang di warteg, di warung, dia semua stres, dia gagal, dia cuma pakai celana dalam saja nyemplung ke empang. Ini saya ingin katakan, kita umat Islam secara nasional adalah umat yang tidak melakukan kerja untuk mempersiapkan pemimpin yang punya daya regulasi dan daya perlindungan. Pak Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta tahun 2017 sampai 2022, orang-orang di Jakarta tidak ada yang bisa membantah. Gereja disumbang rutin, wihara disumbang rutin. Nah, otomatis masjid juga disumbang. Guru-guru, pensiunan TNI Polri, mereka tidak dikenakan pajak. Kalau kita ikut dulu bagaimana setelah Pak Fauzi Bowo yang langsung disambut oleh Pak Jokowi yang berasal dari Solo, kemudian Pak Jokowi per Oktober 2014 itu dia maju jadi presiden dan dinyatakan menang, entah curang entah tidak saya nggak tahu. Nah, maka ketika Ahok memimpin, awal Ahok memimpin itu ada 96 pesantren di Jakarta. Dengan sadisnya Ahok menaikkan persentase pajak untuk semua lembaga termasuk pesantren-pesantren. Dari 96 pesantren yang ada di Jakarta itu anjlok hampir mendekati angka 20-an saja tinggalnya. Nah, artinya kerja-kerja politik itu menurut hemat saya tidak ada yang melakoni. Apalagi di jalur Jawa Solo Raya ya. Solo Raya itu terus terang kontraksi yang saya temukan adalah kontraksi. Ada yang masih bilang pemilu itu kafir, pemilu itu togut, ya. Terus masih ada. Saya tidak bilang salah dan benar, ini fakta yang saya temukan. Sementara kelompok lain sudah mempersiapkan diri siapa jadi wali kota. Bayangkan, anak unyu-unyu bisa jadi ketua partai. Anda boleh ketawa, tapi dia pegang kertas sama tanda tangan. Politik itu adalah sebuah produk yang bisa dilahirkan dalam bentuk lembaran kertas dan tanda tangan.
Seorang Profesor Sabanarimo nggak ada gunanya kalau saya sebagai kepala apa namanya atasan yang mengeluarkan SK kan saya cabut, Bapak nggak jadi, Profesor saya cabut karena sangat berhubungan baik dengan si Alfian Tanjung, cabut. Sama dengan Rektor UNS. Rektor UNS yang terpilih itu terpilih resmi, pemilihannya resmi, tidak ada main curang. Saya sudah bilang waktu Rektor UNS terpilih, Anda jangan tenang-tenang saja, ini eranya era rezim otoriter. Oh nggak mungkin Ustadz, udah di perjanjian karena pihak Kemendikbud dapat 35%. Ternyata walaupun tetap 35%, tetap saja diultimatum oleh Mendikbud untuk tetap diganti. Malah dituduh-tuduh macam-macam, akhirnya mereka suruh mundur. Nah, jadi malam ini saya ingin mencoba mempoinkan saja. Setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita dialog supaya ke depan ini kita punya caleg kita yang akan dijadikan siapa. Karena caleg DPRD Kota Solo atau Kabupaten Sukoharjo dan Solo Raya secara umum itu mempengaruhi calon yang akan kita majukan jadi wali kota atau bupati. PKS sekarang jumlahnya cuma 4 atau 5. Bagaimana mau jadi? Dia harus punya 9 atau 10. Dan saya tidak merasakan harus mem-PKS-kan forum ini. Anjuran saya kalau silakan Bapak Ibu yang sedikit tahu tempat tinggal kami di samping pintu timur daripada rumah sakit Kasibu, itu di depan rumah kami itu berkibar 5 bendera. Ya, bendera PKS, P3, PBB, Partai Umat dan Partai Masyumi. Ya. Saya adalah orang yang tetap meyakini berjuang itu tidak boleh berbeda dengan beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi pada malam ini kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah kita menata barisan pribadi dan keluarga. Menghadapi pemilu 2024, kira-kira anggota majelis malam ini siapa calon presidennya? Atau nanti ada yang marah gak banting meja nih. Ya, saya berani bilang begitu. Karena beberapa grup-grup WA itu bisa sampai nantang bertengkar fisik di luar. Karena di Solo ini utama kuatnya orang-orang pengajian, orang-orang nasionalis itu dengan terbuka. Bisa ngajak nantang di lapangan, berkelahi. Saya ingin katakan yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya forum yang atau bahasan yang saya sampaikan ini bermata dua. Satu sisi kita butuhkan, satu sisi mungkin ada yang duduk itu dadanya sudah berdebam-debam, pantatnya mulai panas. Aduh, saya ini kan pendukung Prabowo mania, Ustaz. Jangan ngomong Anies. Ya, itu bisa ada yang keluar golok itu nanti. Maka yang pertama barisan pribadi dan keluarga adalah pribadi yang beriman dan bertakwa. Ketika tadi Pak Sabarnarimo menyampaikan sambutan dengan luar biasa, maka ada kata kunci yang beliau munculkan, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam kehidupan seorang muslim yang meyakini kebenaran Islam dan mengantarkan di Sekarang pertanyaannya adalah, kalau banyak pengajian ibu-ibu, menurut catatan DSKS ada 120 zonasi pengajian ibu-ibu. Menurut fakta ada pengajian rutin IPHI per tanggal 5 per tanggal 19. Lalu kalau saya numpang nanya nih, kalau Betawi gaya ngomongnya, bicaranya, pengajian remaja apa nggak dibikin ada? Kita nggak pernah melakukan apa-apa, mohon maaf nun saya mencoba melakukan menggerakkan subuh gabungan. Kalau boleh saya bilang, dan apa yang bisa saya bantu? Nggak ada. Sudah seperti lakum dinukum waliyadin.
Maaf Pak Zainal, saya agak berat hati, nggak ada. Kita bisa mulai mengadakan subuh gabungan di Masjid Mujahidin tanggal 22 bulan Juni 2022. Silakan saja yang muncul, yang lain datang ketika hari H. Inilah mentalitas telur mata sapi. Ibu tahu telur mata sapi? Yang punya telur ayam dan bebek, yang punya nama sapi. Itulah kita. Tidak mau berproses, tidak mau merintis, tidak mau membangun. Gila udah acaranya datang jadi pembawa acara, ngomong mintanya banyak-banyak, nggak dikasih ngomong ngambek. Saya nggak mau datang lagi, saya udah datang tapi nggak dikasih sambutan. Saya bicara begini ngalamin. Yang ingin saya katakan adalah yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita atur dulu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi menata barisan kita yang pertama, barisan pribadi dan keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya nanya tadi siapa calon presiden kita, yang jawab nggak sampai 20 orang kok. Berarti yang lain kan memang enggak. Aku nggak mau berpolitik. Ustaz Alfian juga jangan suka mengkondisikan. Menurut saya untuk presiden 2024, kalau kita tidak berani menetapkan satu orang, maka kita telah merumuskan sebuah kekalahan. Kekalahan seperti malam ini. Saya ingin katakan, nanti Bapak Ibu akan bisa membayangkan semoga omongan Solo 90% atau 95% isinya PDIP. Nanti akan ada peraturan semua sekolah negeri bisa menerima murid asalkan mendapatkan endorsement atau endorse ACC dari gereja-gereja yang ada di sini. Karena gerakan kristenisasi menurut saya juga hampir tak terbendung di Solo. Ya, yang babak belur kelenger-kelenger Bu Dewi Purnamawati sendirian. Karena kita tidak melakukan produk daripada orang-orang yang bisa melawan gerakan Kristen, dan Kristenkah, PKI-kah, itu tergantung kekuasaan politik. Nah, kekuasaan politik itu tidak ada yang merancang untuk merebut. Kemarin mau menumbulkan Abah Kasum nggak jadi. Abah Ali nggak jadi. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat saya pendatang dalam konteks saya belum lama tapi saya ngerti anatomi politik di kota Solo. Disebut nama Pak Zainal disebut spontan, jangan-jangan baru dengar tadi kan. Harusnya dipersiapkan. Menurut saya harus dibicarakan. Tapi saya juga nggak ada keperluan untuk maksain pendapat saya, karena kita memang tidak pernah melakukan kerja politik. Kita hanya mereaksi, hanya menggerutu, hanya bisa memberikan dalil. Dengan dalil itu, dengan ayat itu, dengan hadis itu kita katakan hukumnya gini gitu. Selebihnya, anak baru kemarin jadi wali kota Solo, kerjanya bentak-bentak terus, ngundang wali kota, ngundang bupati se Jawa Tengah, ngundang jam 8, dia datang setengah 11, terus memalukan. Saya tahu tidak semua yang mendengar ceramah saya malam ini cukup nyaman, tapi saya nyatakan saya adalah ustadz politik. Saya tahu betul tuh si bocah tuh, ya. Sekarang dalam acara 5 Oktober ini Pak Sabandari, berapa puluh jenderal bintang 4 menemui si Gibran hari ini. Itu kan karena mereka takut dimutasi. Acara G30 SPKI Bapak Ibu tidak pernah dilakukan lagi oleh tingkat Koramil, sampai seluruh tentara se-Indonesia tidak berani menyebut 3 huruf itu. Menyebut saja tidak berani. Silakan cross check sama teman-teman di Kodim, di Koramil, di Kodam. Bayangkan betapa hebatnya marwah PKI hari ini. Menyebut PKI saja. Tahun lalu teman-teman di Cianjur, Jawa Barat ingin mengadakan memutar film G30 SPKI. Pihak Koramil dan Ramil mau hadir. Pihak Korem, kalau Korem itu kan beberapa satuan Kodim. Ketika hari H, perwakilan dari Koramil tidak ada yang datang, perwakilan dari Kodim karena dilarang dari pusat. Pemutaran film tidak dilarang, tetapi mereka yang tadinya akan datang dan memberikan atensi tidak boleh datang. Saya serius sekali, negeri ini sekarang sudah jadi negara komunis de facto.
Maka pemilu 2024 itu babak penentuan apakah kita akan menambah penjajahan arus baru. Selama ini kita sudah dijajah oleh yang namanya Zionis internasional. Hutang-hutang kita pada IMF, pinjaman kita kepada Amerika dan Badan Keuangan Internasional. Kenapa Sri Mulyani Indrawati jadi Menteri Keuangan gak pernah diganti-ganti hampir 1000 tahun? Iya. Dalam teori politik, dalam sistem komposisi struktur politik, orang punya jabatan, mau presidennya siapa, Menteri Keuangan dia terus. Ada apa? Dan kalau kita buka secara lebih serius, memang ternyata di negeri kita ini kita punya anak sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Maaf ya, non sewu. Cuman untuk jadi kebanggaan, anak saya udah selesai S3-nya. Cuman begitu doang kok. Ntar bulan depan anak saya udah kerja, gaji 500 juta. Cuma itu aja kok. Pengalaman saya bergaul dalam kegiatan kehidupan kemasyarakatan, di masyarakat itu orang tua hanya membanggakan anaknya sudah selesai atau anaknya hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz itu pun pesan khusus saya buat cucu-cucu saya adalah lewat anak dan menantu saya. Tapi jangan sampai hafal Quran itu sebagai tujuan. Harusnya hafal Quran sebagai landasan. Dari dulu nggak pernah orang kepikiran Kapolri Kristen, sekarang Kristen. Kapolri Kristen, Kardensus Kristen, Pangkostrat Kristen, 98% pejabat strategis Kristen. Di Bali nggak akan pernah ada seorang Muslim bisa jadi wali kota atau jadi bupati, jadi RT pun nggak boleh di Bali. Tapi di negeri-negeri Muslim yang kampung-kampung Muslim kita biarkan orang kafir. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai feeling dan nggak punya in group secara politik. Apalagi sekarang mulai ada adaran dan ancaman dari Menteri Agama. Tidak boleh ngomong politik. Silakan diikuti beritanya. Menteri Agama ngurusin apa? Urusin dah tuh. Pergi haji banyak orang yang gak makan di sana. Ya, sedih kalau dibahas itu. Nah, yang kedua adalah bermisi dakwah dan jihad. Kalau malam ini kita berkumpul tanggal 5, nanti tanggal 19, saya tadi mungkin Pak Sabar Narimo tidak dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan di ruangan. Saya nun sewu Pak Sabar, saya mau tanya, tunjukkan kepada saya di mana ada majelis yang seramai ini yang isinya remaja semua. Kita semua sama, saya juga sama, saya nangis saya. Anak saya mondok semua, ada yang gontor, ada yang ngeruki, ada Ibnu Abbas. Tapi sampai di rumah ya mengikut Mbah Surip. Habis tidur lagi, kan jadi hamba setan gepeng. Kalau anak-anak sekarang sudah memegang handphone, kita akan tidak punya lagi kata-kata indah menyebut anak kita yang sopan dan anak yang budi berbudi pekerti baik. Kalau lagi asik ditegur, betul nggak? Kalau lagi asik megang handphone kita dipelototin, kita dibentak. Nggak ada lagi anak yang sopan kalau sudah mulai sibuk pegang handphone. Kepada yang saya hormati Prof. Sabar Narimo, orang seperti antum, tadi saya tanya pada beliau, Prof udah berapa, cloningnya udah berapa banyak? Sama dengan keberadaan saya di Solo. Dulu 2015, tanggal 29 bulan November 2015, saya harus berceramah di MTA, diundang, disiapkan hotel, dijemput untuk membahas bagaimana PKI detail. Di Geladak tanggal 6 Juni 2005-2006. Lah sekarang gua ada di sini, nggak pernah ada yang minta membahas bagaimana aktualita dan sistematika gerakan PKI terbaru. Tidak pernah ada satupun forum yang meminta. Pertanyaannya kan sederhana, apa disuruh jadi PKI semua? Oh jangan gitu Ustaz, kami tersinggung. Atau Anda sudah tinggal di tempat pembuangan sampah? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong pahami yang saya katakan dalam bentuk tersirat dan tersuruh. Kalau orang tinggal di tempat pembuangan sampah, apalagi tempat pembuangan sampah akhir, sampah itu kan ada bangkai, ada barang busuk, ada muntah, ada tinja, aduh macam-macam sampah, pah. Kalau di situ tumpukan sampah sampai 7 meter tingginya, luasnya hampir 20 meter, orang-orang yang bertinggal dekat tempat pembuangan sampah lebih dari 20 tahun, tidurnya pulas nggak? Pulas. Makannya lahap nggak? Lahap.
Tapi tamu yang belum pernah datang baru jarak 200 meter. Karena Anda semua bertinggal dengan orang-orang PKI yang semakin kuat, Anda menganggap PKI tidak ada. Saya tahu betul kemenangan Gibran itu turun total tuh. Mbah. Yang berikutnya adalah berkesadaran tinggi. Jadi malam ini saya himbau, saya mohon dengan segala kekurangan saya, kebodohan saya kepada Prof. Sabar Narimo, bagaimana kita menumbuhkan sensitivitas politik. Kita begitu serius membantu bencana alam. Tapi pernah Bapak Ibu acung tangan yang pernah membantu seorang caleg sampai jadi karena bantuan Ibu ada berapa orang? Di DPR RI ada 200 lebih anak-anak PKI. Hampir semua mereka yang jadi itu dibantu 4 miliar, 4,5 miliar, 1 orang dibantu 7 miliar. Karena kekuasaan politik itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Dia akan bisa dengan mengatakan dibubarkannya FPI. Salah apa FPI dibubarkan? Pembubaran itu kan adalah sesuatu yang sampai kepada posisi yang fatal. Coba ingat gak kita tahun 2021 Maulid Nabi digeser tanggalnya, Tahun Baru Islam digeser tanggalnya. Masih ingat gak 2021 PPM jilid 3, PPKM jilid 3 dengan alasan mau hari Natal, ya enak saja langsung dicabut. Jadi kita dipertontonkan oleh orang banyak, kaum muslimin yang mayoritas hanya dengan edaran gugus COVID semuanya gulung tikar masjid. Belajar ilmu hukum di mana? Merujuk ketentuan hukum berdasarkan edaran. Edaran bukan sumber hukum. Ntar kalau ditambahin goblok tersinggung. Semuanya kan hanya takut kalau didatangin petugas kecamatan kan bawa-bawa edaran. Edaran itu bukan ketentuan hukum, tuan-tuan. Ketentuan hukum itu Kepmen, Perda, PP, undang-undang. Kenapa? Karena kita sudah lama dididik atau dibiasakan oleh Belanda tidak boleh menyoal kebijakan walaupun nggak ada kekuatan hukum. Belajar ilmu hukum di mana orang tidak berbuat atau berbuat sesuatu berdasarkan edaran. Edaran itu sifatnya anjuran. Anjuran itu tidak ada sanksi. Terus terang saja, saya udah pelajari Prof. Sabar Narimo. Nggak ada yang berani nolak. Prof tahu di sekitaran jaringan saya Tangerang, Banten nolak mereka. Datang camat, mana bukti larangannya? Tunjukkan. Kita tuh dari dulu gitu, nggak boleh berjilbab, nggak ada larangan. Saya ingat tahun 84, saya advokasi 39 anak-anak akhwat. Sampai nempel di ijazah, di STTB, itu cuma tinggal 1 orang, Prof. Yang lain tuh lepas karena apa? Karena ibunya. Udah Lando, jangan melawan pemerintah. Dulu anak-anak lepas jilbab itu karena ibu-ibunya. Karena guru agamanya. Satu anak ini, saya tanya bapak ibunya, Bu, Pak, anak ini saya advokasi, terserah ke Alfian. Saya datang ke kepala sekolah. Saya tanya, Pak, kalau anak ini tidak boleh berjilbab di STTB, mana peraturannya? Mana kepresnya, mana ininya? Gak ada ternyata. Sama di kepolisian juga, kita bikin SKCK harus lepas jilbab. Saya bertengkar dengan pihak kepolisian, nggak bisa gitu Ustaz, ini negara kita berdasarkan hukum. Memang kenapa harus kelihatan kuping? Ya kan nanti kalau ada musibah Pak, yang namanya sidik jari itu di jempol bukan di kuping. Jadi kita itu para jamaah sekalian mengalami satu bentuk kelumpuhan politik sampai ke tingkat yang paling memalukan, memilukan dan mengenaskan. Padahal banyak profesor, doktor, ahli ilmu politik. Padahal banyak orang aktivis politik dari berpuluh-puluh tahun. Ketika undang-undang pornografi, porno aksi disahkan di DPR, Gubernur Bali menyatakan ingin lepas dari Indonesia. Waduh, saya heran kepada diem semua ya. Andaikan saya boleh punya posisi sebagai anggota DPR, saya bilang tangkap Gubernur Bali. Ya kan Prof? Kan menyusun undang-undang itu kan udah melalui proses.
Ada perwakilan DPD dari Bali, ada perwakilan dari Golkar dari Bali, ada perwakilan dari PDIP dari Bali. Kalau dia sudah dilahirkan dalam bentuk undang-undang, maka dia memberikan ikatan berkekuatan hukum tetap. Itulah dengan undang-undang IKN. Suka nggak suka sekarang ibu kota negara kita bukan Jakarta lagi. Malu Bu, saya 4 hari di sana Bu. Tanahnya kosong, melompong, belum ada air bersih, belum ada listrik. Yang ditampakkan ke kita tuh hanya animasi lewat film video saja. Emang dasar tukang bohong, ijazah nggak jelas. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian pada malam ini mudah-mudahan tidak Bapak menangkap Ustaz Alfian kalau ngomong nyerang. Bukan soal nyerang, kita nih malu, mesti beliau nih yang jadi presiden, profesor doktor asli. Ijazah asli semua kan? Oh, makanya ijazah palsu jadi presiden. Nah, saya pikir saya tidak perlu memperpanjang. Barisan ini memang harus dimulai daripada ibda binafsika. Dengan adanya pertemuan malam ini, ibu bapak sekalian, saya minta ayo kita kompak. Kita kalau berbeda pilihan menurut saya udah jangan ngaji aja deh. Lu kalau ngaji udah Quran juga masih juga demen sama pemimpin tukang film porno, mah nonton porno, lu gobloknya ketulungan udah. Mana masa memilih calon presiden yang hobi? Itu bukan kata saya loh, bukan fitnah loh. Itu kan dialog dengan Deddy Kobuzer. Kan dia sendiri yang ngaku, bukan saya memfitnah dia. Tapi susah, mau satu lagi, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita buka tanya jawab saja, supaya lebih sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia bagian Solo dan sekitarnya. Saya waktunya cukup nih. Ini kan baru jam, wah tinggal 1 menit. Masih ada 12 menit lagi. Ayo manfaatkan. Bapak Ibu yang mau konfirmasi mungkin mau tidak sepakat dengan pernyataan saya. Sepakat. Takbir. Ayo silakan. Ibu tidak harus bertanya ya, mungkin memfeedback kan. Kita ini jangan sampai ini dianggap urusan si Alfi, ini urusan kita loh. Masa kita semua tenang-tenang saja? Bagaimana wali kota tadi Bapak udah disebut-sebut namanya, Bapak siap enggak? Ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ibu Retnawati. Dalam hal ini bukan bertanya kebetulan Ustadz, cuman sekedar memberi semacam feedback juga ya, untuk terutamanya ibu-ibu. Ibu-ibu kebanyakan mungkin masih terlalu takut untuk memikirkan apalagi berbicara politik di lingkungan. Sedangkan saat ini rasanya memang benar-benar kita mau nggak mau itu harus mau untuk memikirkan politik yang sudah semakin amburadul mungkin ya. Jadi kalau boleh saya khususan ke ibu-ibu, mohon jangan takut berbicara politik selama tidak terlalu vulgar mungkin kalau memang takut-takut, tapi setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga, anak-anak terutama mungkin yang sudah bisa diajak bicara tentang sedikit-sedikit, mungkin usia SMP gitu sudah bisa, mungkin bisa diarah-arahkan sedikit-sedikit gitu ya ibu-ibu. Jadi jangan terlena untuk ikut terbawa suasana bahwa kebanyakan ibu-ibu bicaranya itu alah ngapain mikir politik, toh kita tetap saja begini gitu. Memang kalau bicara saat ini mungkin seperti itu Bu, tapi kalau kita membiarkan terus nanti ke depan sudah pasti akan jauh lebih buruk. Begitu Ustadz. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang begitu. Yang paling menyedihkan nih kalangan muslim. Kalangan muslim itu baru berani membela yang benar kalau udah pensiun. Beda dengan orang Kristen.
Saya punya pengalaman hampir 40 tahun sebagai pendakwah di mana kasus menjadi sulit karena contoh di Bekasi itu ada sebuah perumahan, ya, itu warga Kristen cuma 14 kakak, tapi gerejanya ada 7. Karena setiap gereja mau dibangun, yang turun langsung jenderal polisi aktif bawa pistol. Dicari siapa ngelarang, camat. Kepalanya ditaruh. Kenapa sampean ngelarang-larang? Tak tembak kepalanya. Gemeteran, tanda tangan setuju. Jadi saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama tidak semua dapat ya. Ini adalah pendidikan politik Islam 2024. Mungkin sudah ada yang pegang ya. Kita ini angkatan ketiga. Kepada Prof. Sabar Narimo saya sampaikan sebagai junior, sebagai adik, ini tidak ada urusan dengan caleg mencalekkan, bupati membupatian, presiden, enggak ada. Temanya adalah pendidikan politik Islam, pembekalan pemenangan aspirasi Islam. Kita malu ya, bagaimana pimpinan pemuda Muhammadiyah dengan terang-terangan mengusulkan memilih Ganjar Pranowo. Sarap. Orang tua Muhammadiyah aja nggak ada yang ngomong kan Pak ya, lebih memilih diam kan. Itu ketahuan udah ini, ketahuan. Maafifulus mampus. Jadi ingin saya katakan para jamaah semua, idealisme perjuangan dalam Islam, dalam kehidupan itu kadang-kadang tidak bisa diukur dengan umur. Kalau Prof. Sabar Narimo ngapain ngurus ginian, mendingan dia bisa lebih kaya lagi, bisnis saja sekalian. Nggak mau, karena beliau tahu beliau tidak akan mungkin hidup 1000 tahun lagi. Ya kan Prof? Ya, 100 tahun lagi juga rasanya nggak mungkin. Prof siap-siap. Nanti kalau Prof meninggal, profesornya nggak ditanya, sholatnya. Tadi kubur datang di 7 langkah orang datang malaikat. Apakah kamu profesor? Enggak ditanya. Yang ditanya man robuka man imamuka, itu ya begitu. Artinya kepangkatan beliau sekarang harus dipakai. Prof. Sabar Narimo, kita semua mencintai Anda dan Anda nanti saya minta tolong angkatin kursi. Kan tadi bilang gitu. Tanggal 8 kalau yang mau ikutan ada tanggalnya, ada nomor kontaknya. Kalau cuma mau nanya-nanya aja, doa aja ntar sholat malam tahajud gitu ya. Jadi kebanyakan banyak nanya-nanya doang, nanya ujung-ujungnya kayak takut melulu. Ya, Insya Allah Prof. Sabar saya minta nanti sekali waktu mungkin khusus saya nemui antum minta arahan bagaimana kelanjutannya. Saya ingin katakan Ibu Bapak Alfian ada di sini sebagai teman, sebagai adik, sebagai sahabat. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Tanah Jawa, tanah Islam. Barang mana orang Jawa bukan Islam berarti ada masalah dalam saraf dan akar sejarahnya. Ya, kalau nanti mau nanya saya kirimin videonya, bagus sekali. Ada video dari Cerdasta Official. Itu 1,5 jam Prof menceritakan tentang bagaimana menghancurkan ruh keislaman masyarakat Jawa oleh para profesor doktor yang didatangkan dari Amerika, dari Inggris, dari Portugal, dari Portugis. Ya. Jadi Jawa ini tidak bisa dikalahkan dengan fisik. Dia dikalahkan dengan ahli budaya dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. Saya merasa sadar, oh berarti saya harus belajar banyak. Jadi kembali merespon ibu kita tadi, bukan hanya ibu, bapak-bapak juga sama, secara umum. Nah sebagai penutup karena waktu kita sudah habis, saya ingin ajak ibu bapak berilustrasi kemenangan perjuangan politik di tanah Betawi. Pilkada DKI itu di 2 putaran. Putaran pertama ada AHY Silviana Murni, profesor. Ada Ahok Jarot. Ada Sandiaga Uno di pimpinannya Pak Anies Baswedan. Itu tanggal 15 bulan Februari 2017. Dari 3 ada 2, putaran kedua tanggal 19 bulan April tahun 2017. Yang membuat kemenangan Anies Baswedan Sandiaga Uno secara tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kerja itu ibu-ibu. Karena orang semua lihat di televisi ibu-ibu itu mengembalikan sembako dan amplop-amplop yang isi cukup tebal-tebal. Ahok, gua enggak doyan sama sembako lo. Pilkada DKI itu suara ibu-ibu tuh hampir 95% itu memilih Pak Sandiaga Uno dan Pak Anies Baswedan.
bukan karena dikasih sesuatu. Siapa yang berbuat? Secara hidayah Allah Subhanahu wa taala, secara manusia namanya Hajah Nurdiati Akma, Ustazah Nurdiati Akma. Dia adalah seorang tokoh Aisyah, sekarang masih hidup, usianya baru 74 tahun. Dia mengumpulkan para ustazah-ustazah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Jadi satu wilayah Jakarta itu diundang misalnya 44 ustazah. Tapi ustazah yang agak menengah umurnya, 40-an, 50-an tahun. Yang rata-rata punya binaan pengajian 38 sampai 98 majelis. Kita tidak, saya pikir ibu-ibu cukup paham lah, ustazah kita kan pagi di sini, duha di sini, siang di sini, sehari itu ada yang sampai 5 kali loh, ada yang 7 kali. Sekarang kalau kita hitung, kalau sehari 5 kali, dia punya pengajian rutin per sebulan sekali, hitungan 20 hari efektif, maka 20 kali 5 udah berapa? 100. Yang bikin saya, kalau bahasa Betawinya nyesek, udah dikumpulin nih 44 orang Jakarta Pusat, 59 orang Jakarta Timur. Udah dikumpulin ustazah-ustazahnya, Alfian, kamu kesini. Ya, dia ngumpulin, gue suruh datang. Saya yang harus nerangin bagaimana peta politik, bagaimana keadaan. Jakarta berat. Jakarta itu adalah daerah yang sedang dirancang jadi Chinatown. Pertemuan para pengusaha-pengusaha Cina pada tahun 1999 itu sudah menatak 133 titik. Maka mereka habis dulu Kampung Pulau. Habis Kampung Pulau terus Kalijodo yang sekarang jadi pusat bisnis kelompok oligarki Naga 9, Bukit Duri Tanjakan, terus Kampung Akuarium, terus Condet, terus Mampang Perapatan, terus Tenabang. Tapi karena kalah, plus. Nah, yang bisa memenangkan pertarungan politik secara nasional adalah dari Solo untuk Indonesia. Nah, kalau itu dimaui, berarti harus ada kerja yang tidak pakai pengeras suara. Harus ada kerja yang mulia, harus dikumpulkan. Dan saya mohon petunjuk dari Prof. Sabar Narimo. Kita harus bagaimana? Karena pertarungan politik hari ini sebetulnya sudah sangat mustahil umat Islam menang. Petugas KPU dari PPS tingkat kelurahan, PPK tingkat kecamatan, sampai KPUD kota kabupaten itu 100% PDI Perjuangan. Se-Indonesia. Kalau tidak berarti kelompok Banser. Salah siapa? Salah kita, karena kita tidak pernah mau menghitung bahwa kita jangan sampai membiarkan kekalahan, karena kita nggak peduli, bukan urusan saya. Saya nggak sedang nyalahkan kiri kanan. Sangat susah saya membayangkan seorang pemimpin pemuda Muhammadiyah dengan terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo jadi presiden 2024-2029. Itu bukan hoax itu. Wawancara resmi, wawancara di hadapan media televisi. Kan kalau Betawi bilang, lu dikasih berapa lu tong? Tidak bisa dipahamkan orang yang memahami matan keyakinan, MCKH, matan keyakinan, prinsip hidup bermuhammadiyah, ADART Muhammadiyah. Lalu dia bisa dengan seenaknya. Kalaupun ada yang berbeda pilihan, yang saya tahu di Muhammadiyah tidak pernah diumumkan terbuka. Betul Prof? Nggak pernah. Ini kalau udah terbuka gitu memang udah dasar terlalu jauh ya. Nah, gak usah dibikin pusing, yang jelas pengajian kita tanggal 19 kita ramaikan, tanggal 5 kita terus bertemu dengan guru-guru kita yang ilmu agamanya baik, guru-guru kita yang akhlaknya baik, dan mari kita hadapi masa-masa pemilihan 2024 dengan dipastikan kita akan memenangkan yang berkeadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pada malam ini syukur dan bentuk ucapan salut dan bangga kami kepada sahabat kami, guru kami, kakak kami, Pak D kami, dan senior kami, Profesor Dr. Sabar Narimo. Jadikanlah beliau hamba-Mu yang semakin dekat kepadamu, semakin mencintai umat dan rakyatnya, dan semakin membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga.
Jadikan pula pengurus daripada majelis ini semuanya berkhidmat untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dari majelis pengajian malam ini berikanlah kekuatan energi spiritual dan energi jihad politik kami, agar kami bisa mengantarkan kemenangan Islam dan umat Islam, agar anak-anak di belakang kami bisa mendapatkan kepastian ma ta'buduna min ba'di. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah umat Islam di berbagai penjuru dunia. Berikanlah umat Islam yang ada di Palestina, Eritrea, Somalia, Ethiopia, Angola, Zimbabwe, dan kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia yang lain. Terkhusus untuk kaum muslimin yang ada di Uighur, Xinjiang, Tajikistan Timur, yang sampai Desember 1949 jumlah mereka masih 13 juta orang. Hari ini jumlah mereka tinggal 46%. Perempuan-perempuan ditangkap, disiksa, dan mereka diborgol, dicangcang di tembok-tembok dengan diikat. Muslimah-muslimah yang masih menggunakan pakaian-pakaian muslimah mereka di hari-hari tertentu dibawa ke tanah lapang. Rombongan orang-orang yang menjadi pakaian-pakaian orang-orang pasukan-pasukan para sipir-sipir penjara, mereka membuka celananya dan mengencingi muslimah itu sampai kuyup dengan air kencing dan air seninya. Dengan baju yang basah kuyup dengan najis seperti itu, dikembalikan lagi mereka di tempat-tempat pemborgolan mereka. Itu terjadi di tahun 2021, 2022 sampai 2023 ini. Tolonglah ya Allah, umat Islam memang banyak mengalami ujian di berbagai tempat. Hal tersebut tak mustahil terjadi di negeri kami, maka kami ingin mengatakan kami akan melawan sesuai dengan kemampuan kami. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa laka mukhbita ilaika awaham muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami, lindungilah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan para jamaah semua, saya Alfian Tanjung mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, tapi perlu dicatat, saya hari-hari ini adalah hari-hari bersama dengan warga Solo dan sekitarnya, bukan orang dari jauh. Kalaupun saya baru pulang ke rumah untuk menghadap Pak Saban Harimau malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Ustadz Alfian Tanjung. Alhamdulillah, barakallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita tutup kita sampaikan hasil infak pada malam hari ini terkumpul 1.720.000. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah apa yang Bapak Ibu sumbangkan. Amin Allahumma. Kemudian acara selanjutnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.